Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Imanensa dari Universitas Negeri Malang, dan rekan saya Muhammad Abdul Ghani. Di pembahasan kali ini kita akan melakukan pembelajaran perakitan komputer dari komponen demi komponen hingga komputer itu hidup dan bisa digunakan. Sebelum itu, kita harus mematuhi protokol COVID-19 dengan memakai masker. Oke, selanjutnya kita akan langsung melakukan perakitan komputer. Yang pertama, ada gelang statik. Gelang antistatik digunakan untuk mencegah pengosongan elektrostatik dengan menggrounding seseorang yang sedang mengerjakan alat elektronika. Yang kedua, ada motherboard atau mainboard. Motherboard adalah salah satu bagian terpenting dari sistem komputer. Disinilah banyak komponen penting lain dari komputer disatukan, seperti unit pemrosesan pusat atau CPU, memori, dan konektor untuk perangkat input dan output. Yang ketiga, ada prosesor. Prosesor secara singkat dapat diartikan sebagai otak komputer. Prosesor pada umumnya sering disebut juga dengan CPU atau Central Processing Unit, adalah suatu chip yang berupa IC atau Integrated Circuit yang mengontrol keseluruhan sistem komputer, khususnya dalam menjalankan instruksi. Yang keempat, ada RAM atau Random Access Memory. Di sini kita menggunakan kapasitas 2 kali 2 GB DDR3. RAM atau Random Access Memory adalah hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara atau memori. Yang kelima, ada VLAN card atau wireless card. Kita menggunakan TP-Link dengan extended range 54 Mbps. VLAN card atau wireless card berfungsi untuk menghubungkan komputer pada jaringan tanpa menggunakan kabel. Yang keenam, ada video card. Kita menggunakan HD 4650 dengan kapasitas 512 MB DDR2. Video card adalah kartu ekspansi yang memungkinkan komputer mengirim informasi grafis ke perangkat tampilan video seperti monitor, TV, atau proyektor. Yang ketujuh, ada DVD-ROM atau CD-ROM. DVD-ROM atau DVD-ROM drive adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memutar DVD. Tidak hanya DVD saja, CD juga bisa diputar pada DVD-ROM. Yang kedelapan, kita menggunakan hard disk dengan kapasitas 80 GB dengan merek CD. Hard disk berfungsi sebagai media penyimpanan data dan program pada komputer. Yang kesembilan, kita menggunakan heatsink dengan tipe yang lama. Heatsink berfungsi untuk mengendalikan atau mendinginkan temperatur pada komponen komputer. Yang ketujuh, kita menggunakan power supply dengan 450 watt.
Power supply atau PSU merupakan suatu komponen komputer yang mempunyai fungsi sebagai pemberi suatu tegangan serta arus listrik kepada komponen-komponen komputer lainnya yang telah terpasang dengan baik pada motherboard. Untuk kabel penghubung, kita menggunakan kabel ATA. Kabel ATA berfungsi untuk menghubungkan perangkat penyimpanan langsung dengan motherboard yang umumnya terdiri dari 40 kabel paralel serta 3 konektor. Biasanya, konektor biru untuk motherboard serta konektor hitam serta konektor kelabu untuk 2 perangkat penyimpanan. Jangan lupa siapkan casing pada perakitan komputer. Casing adalah rumah bagi perangkat keras utama komputer. Jangan lupa siapkan kabel power untuk power supply. Dan jangan lupa persiapkan kabel VGA, yaitu kabel yang menghubungkan casing atau CPU dengan monitor. Dan jangan lupa siapkan monitor untuk output dari komputer. Monitor berfungsi untuk menampilkan outputan dari komputer. Jangan lupa siapkan mouse untuk inputan dan menggerakkan pointer di dalam monitor. Jangan lupa siapkan keyboard untuk inputan alfabet, angka, atau simbol kepada komputer. Persiapkan alat untuk membongkar komputer dan memasang komputer, yaitu yang pertama ada obeng minus dan yang kedua ada obeng plus. Berikutnya kita masuk ke dalam perakitan komputer. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memasang prosesor ke motherboard. Pastikan saat memasang, letak prosesor sudah sesuai. Jika sudah sesuai, lalu tutup dan kunci pengaman pada prosesor. Selanjutnya kita pasang heatsink di atas prosesor. Lalu masukkan keempat kaki atau pengaitnya ke dalam motherboard. Kita tekan ke dalam supaya pengaitnya bisa masuk. Kemudian kita putar pengaitnya ke kanan untuk menguncinya. Selanjutnya pasang soket heatsink kepada motherboard. Pastikan arahnya sudah sesuai pada saat memasang. Kemudian pemasangan RAM. Yang perlu diperhatikan dalam memasang RAM adalah pembatas dari RAM tersebut. Saat memasang, perhatikan juga posisi pembatas RAM dan sesuaikan juga dengan tempatnya. Lalu tekan RAM-nya ke bawah sampai pengait di kiri dan kanan otomatis menjepit. Selanjutnya adalah pemasangan komponen-komponen ke dalam casing. Yang kita pasang pertama kali adalah CD atau DVD-ROM, supaya kita tidak kesulitan jika memasangnya nanti. Masukkan CD atau DVD-ROM ke tempatnya, lalu dorong ke dalam. Kemudian kita pasang skrup untuk menjaga CD atau DVD-ROM agar rapat dan tidak goyang. Selanjutnya kita pasang power supply ke dalam casing dengan kabel di bagian dalam dan lubang colokan di bagian luar. Setelah kita pasang dengan pas, lalu kita pasang juga skrupnya di bagian belakang.
Kemudian kita pasang motherboard ke dalam casing. Kita perhatikan juga tata letak motherboard dan tempat skrup yang akan digunakan untuk motherboard nantinya. Setelah sudah pas, baru kita pasang skrupnya. Berikutnya adalah pemasangan harddisk ke dalam casing. Kita masukkan harddisk ke dalam casing sesuai dengan tempat harddisk. Lalu kita kencangkan menggunakan skrup. Selanjutnya kita pasang wireless LAN card. Cara memasangnya sama seperti RAM tadi, yaitu dengan menekannya ke bawah. Lalu kita pasang juga video card, sama seperti wireless LAN card tadi. Dengan menekannya ke bawah. Kemudian kita pasang kabel yang pertama, yaitu kabel ATA ke CD-ROM, harddisk, dan motherboard. Selanjutnya kita pasang kabel yang ada pada power supply ke motherboard dan komponen lainnya. Cara memasangnya cukup mudah. Tinggal kita cari saja tempat yang sesuai dengan colokan kabelnya. Pertama kita pasang kabel power supply ke dalam motherboard. Lalu kita pasang kabel power supply untuk heatsink. Dan kita pasang juga kabel power supply yang untuk CD-ROM dan harddisk. Kabel dari power supply ini nantinya berfungsi untuk mengalirkan arus listrik, agar masing-masing komponen dapat menyala dan bekerja. Berikutnya adalah pemasangan kabel front panel. Pada kabel front panel sudah tersedia tulisan di bagian mana kabel tersebut akan dipasang. Pada port yang terdapat di motherboard, juga terdapat tulisan untuk memudahkan dalam memasang kabel front panel tadi. Kemudian kita pasang kabel front panel ke dalam port sesuai dengan tulisannya. Lalu kita pasang tutup casingnya sementara untuk mengetes apakah komputer dapat menyala. Selanjutnya kita pasangkan kabel power untuk memberi aliran listrik ke power supply untuk disalurkan ke komponen yang lainnya. Kemudian kita pasang kabel VGA dari monitor ke komputer. Kita pasang juga kabel dari keyboard dan mouse ke komputer. Berikutnya kita tancapkan kabel power komputer dan monitor ke stop kontak. Lalu yang terakhir, kita tekan tombol power untuk menyalakan komputer. Jika komputer berhasil menyala, berarti hasil dari langkah-langkah perakitan kita tadi sudah benar.